Mungkin ada definisi takut yang lain yang sebenarnya dibahasakan menjadi takut, walaupun sebenarnya bukan takut ya? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Suami yang benar Oh, pasti milihnya pasangan lah, oke oke oke. Iya gitu. santai dong, tenang dong. Ya enggak, Ombak, obrolan mama bapak. ombak. Edisi kali ini aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran salah satu artis yang aku dulu sempat bekerja sama dia juga, kerja bareng sama dia di salah satu radio swasta di Jakarta. Ya, Nah, dia tuh dulu pernah main sebuah sitkom di televisi swasta dan itu tuh kayaknya jadi membekas di ingatan orang-orang terus jadi apa ya, sebuah istilah tuh yang sering dipakai gitu loh untuk pasangan suami istri. ini main tebak-tebakan? Enggak, Oh mau ngasih tahu kasih tahu aja? aja. Oh, oke Namanya oke. Mbak Asri Welas yang dulu Oh, main di sitkom Suami-Suami Takut Istri. oke. Itu yang kayaknya tuh sampai sekarang tuh bahkan membekas karena beberapa hari yang lalu aku sempat lihat di sosial media ada anggota TNI. Oh, Hmm. saya namanya ini, saya namanya ini. Kami adalah orang timur gitu kan. Kami suami-suami yang tidak takut istri, bubar langsung. Enggak berani kata teman-temannya. Terus beberapa waktu kemudian aku ngelihat yang kepala desa Oke. sama aparatur sipilnya lah gitu. Bikin gitu. Oh, nggak berani Pak. Akhirnya apa? Bikin video klarifikasi terkait video itu gitu. Tapi agak lucu sih buatku ketika udah berumah tangga terus masih melekat suami-suami takut istri. Malam ini kita mau bahas suami-suami takut istri. Enggak, sebenarnya suami-suami respect istri. Oke. Pertanyaan gua adalah ketika lo jadi suami istri, kenapa harus takut satu sama lain? Apa lo menikahi seorang diktator Oke. atau jelmaan hewan tertentu? Kan enggak gitu Hmm. loh. Ya nggak sih? Kayak inget gak sih dulu awal perkenalan, kayaknya lu nggak takut deh untuk kenalan. Menarik untuk lihat dari sudut pandang laki-laki yang Mm-mm. dianggap takut dan dari sudut pandang si istri yang dianggap mengerikan. Iya, emang kenapa? Enggak, kayaknya gue selama ini juga hampir 7 tahun menikah gitu kayak, enggak, gue nggak takut, ngapain gue harus takut? Gitu Gitu. enggak? Iya kan nggak yang tiba-tiba di kepalanya pas dipegang ada paku ya, itu baru takut gitu. Tapi enggak gitu. Karena ya mungkin awalnya waktu mau kenalan, mau pacaran, dulu mau PDKT, takutnya tuh takut, aduh udah punya pacar belum ya dia, aduh dibales nggak ya. Tapi takutnya bukan sama si pasangannya, tapi dengan kondisi-kondisi yang mungkin Nah, terjadi gitu ya. nah kalau emang takut beneran dari awal ya kan, ya dari pacaran itu kan udah kelihatan. Tapi menarik sih, iya kita definisikan dulu sebenarnya mungkin ada definisi takut yang lain yang sebenarnya dibahasakan menjadi takut, walaupun sebenarnya bukan takut ya. Takut Hmm, kehilangan misalnya, atau sampai akhirnya Bapak mendefinisikan ulang bahwa kata-kata yang paling pas, frase yang paling pas adalah suami-suami respect istri. iya lebih pas respect sih daripada takut karena iya, hubungannya harus didasarkan pada saling menghargai dong, Oke, respect gitu loh sama pasangannya. kalau gitu kita bahas dari sisi kita dulu ya. Hmm, Kalau Bapak, apa sih perubahan waktu berpacaran, setelah menikah, dan hmm. setelah menikah lewat dari 5 tahun? Emang ada nggak sih transisinya perubahan rasa gitu, entah yang tadinya kaku tiba-tiba jadi loose gitu, atau yang justru tadinya jadi loose makin lama ya udah dingin aja karena udah jadi temenan gitu, udah rasanya tuh udah kayak, udahlah gue udah kenal gitu. Kalau transisi itu, Bapak boleh Transisi, cerita dari situ dulu mungkin? transisi itu paling dari 1 tahun pertama. Oke, Karena jujur kita pacaran itu hanya hampir 1 tahun kan, yes. hampir 1 tahun gitu, sebelum akhirnya menikah. Sampai menikah, betul. Nah, tapi di selama 1 tahun itu berapa banyak sih yang kita keluar bareng, kita makan, kita jalan, bahkan nonton aja nggak pernah Betul. sampai detik ini. Nonton di bioskop maksudnya Berdua, ya, Bapak Mama berdua online. gitu. Ya karena pada saat itu ya harus menjaga orang tua yang sedang sakit sampai kepada meninggal dunia gitu ya. Iya. Nah, tapi
transisinya mungkin ya 1 tahun pertama gitu. Akhirnya benar-benar mengenal karena sudah satu atap, Setelah menikah? satu kamar. Tapi buatku apa yang harus ditakutin ya? Jadi memang sebenarnya perasaan takut itu nggak ada ya? Nggak ada gitu. Cuman kadang-kadang gini, lucunya adalah kita sebagai laki-laki kita tuh makanya ada prinsip atau ada yang dikenal sebagai uang kenakalan. Oke. Nah, uang kenakalan ini tuh kayak buat hobinya sepeda atau main Tamiya atau mungkin Properti. games atau properti atau buset, hobinya properti, uang kenakalannya berapa itu? Luar biasa gitu. Kan nakal juga berjenjang gitu Iya. status Dan ekonominya. tetap sih kita tuh punya status yang kayaknya semua bapak-bapak, hampir semua bapak-bapak satu prinsip, bukan status, sorry, prinsip yang hampir semua bapak-bapak pegang. Lebih baik minta maaf daripada minta izin Oke. untuk membeli suatu barang, Sesuatu yang dia misalnya, suka, tapi gitu. seberapa sering Ngasih sih? makan inner child-nya gitu ya? Seberapa sering sih hal itu terjadi? Mmm. Dan apakah langsung disuruh tidur di luar sama sang istri gitu, di sofa atau lain sebagainya? Kan enggak gitu. Makanya buat aku kalimat suami takut istri itu aneh. Kalau lu takut ngapain lu nikahin? Apalagi misalnya sampai punya anak 1, 2, 3, 4, 5 atau selusin gitu misalnya. Terus lu masih bilang suami takut istri, itu aneh sih. Tapi Bapak, kalau tadi kan gue simpulkan bahwa dari kita berpacaran sampai menikah dan menikah lebih dari 5 tahun itu sebetulnya nggak ada yang signifikan berubah nih. Nggak ada. Oke. Nah, ada nggak fase di mana gue marah, karena gue emang hobinya marah aja gitu, emang rewel, ribut, marah gitu. Ada nggak marah yang sampai akhirnya bikin Bapak kayak, hah? Oh dia gitu yang kaget, yang kayak, oh dia tuh bisa semarah itu ya gitu. Pernah nggak ada momen itu dan akhirnya membuat Bapak sadar bahwa, oh ini orang sebenarnya mengerikan juga gitu. Kalau dibilang mengerikan enggak ya, maksudnya kayak Tapi pernah nggak ada momen kaget bahwa belum pernah lihat marah yang sebesar itu? pasti ada. Kamu pun pasti ada melihat aku marah, terus kayak, wih gila nih orang ternyata Tapi begininya. kondisi itu tidak membuat paradigma berubah jadi bahwa oh, gue takut sih nih sama nih orang gitu. Enggak juga ya. Enggak. Pada akhirnya ya itu nggak Karena tahu apa ya. sih, marah apa sih waktu itu? Kayaknya kita waktu itu di Balikpapan deh. Terus? Yang sampai marahnya tuh aku ngomong terus kamu selalu ngejawab. Oh, terus? Oh ya nggak tahu kamu inget apa enggak gitu ya. Iya, agak lupa soalnya. Ibu-ibu soalnya gitu marah. Abis itu lupa. Yang sampai aku ya udah akhirnya aku ke ruang kerja, kamu nyeduhin kopi, masuk ke ruang kerja terus ya udah yuk kita ngomong baik-baik gitu. Tapi di situ kamu ngelihat bahwa ini sesuatu yang belum pernah gue lihat sebelumnya gitu. Karena kayak di situ tuh ngelawan banget, ya ngelawan gitu lewat kata-kata. Nadanya dari pelan, terus naik 1 oktav, naik 2 oktav, naik 3 oktav gitu. Itu kejadiannya kita baru pindah ke Balikpapan sekitar berapa bulan lah pada saat itu. Oke. Gitu. Jadi di situ aku ngeliat, tapi kayak aku nggak takut gitu sebenarnya. Cuman di situ gue malah pengen menyematkan gitu bahwa ya kita harus sama-sama respect gitu. Sepinter apapun lo, seberdaya apapun lo, sebanyak resource apapun yang lo miliki gitu, tetap sama-sama respect. Respect kepada kepala rumah tangga dan kepada ibu rumah tangga. Gitu. Jangan kehilangan si respect itu, malah kalau takut kan jadinya aneh ya. Kalau takut tuh apa hal yang lo takuti? Gue jadi terpikir bahwa apa emang lo nggak punya rasa takut? Sama orang tua lo mendefinisikannya respect atau takut? Takut sih. Karena beda ya cara didikannya itu dulu. Jadi beda. Artinya ada manusia yang lo takutin gitu maksud gue. Ada. Cuman kalau untuk sama istri takut menurut gue aneh sih. Karena ngerasa bahwa egaliter gitu, sama tingginya, sama rendahnya. Oke. Lah kan janjinya sehidup semati. Iya dong. Iya. Artinya ya semua hal tuh sebenarnya bisa diomongin. Pertanyaannya mau diomongin apa enggak? Sip.
mau dituntasin apa Gue hanya enggak? memastikan gitu bahwa sebenarnya memang ada sosok yang memang lo takuti gitu. Bahwa Ada, pasti definisi orang yang ada. ditakuti itu ada, tapi kebetulan itu bukan untuk istri atau suami, Mhm, untuk pasangan mhm, gitu ya. mhm, Oke, oke, oke. gitu. Maksudnya kadang-kadang ya tadi, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi Sama minta THR. Sebentar, bapak ibu online, papa mama online mungkin kaget kayak, hah? Kelihatannya asik banget nih ngobrolnya, kelihatannya segala macam bisa dikomunikasiin dan di episode ini kaget ternyata pernah berantem. Pernah, banyak momennya. Sombong amat. Tapi justru hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita jadi lebih mengenal satu sama lain. Sebetulnya. exactly. Tapi Hmm, karena kita mau menuntaskan itu. Kita Oke. mau duduk dengan Kata kepala kuncinya dingin. betul, kata kuncinya itu. Tapi apakah kami tidak pernah berkonflik? Kami hidup dari satu konflik ke konflik yang lain. Gitu. Mungkin ada yang Ibunda ingin sampaikan? Nah, akhirnya dipancing dulu coba Ya, pertanyaannya. kalau momen tadi melihat marah, aku tiba-tiba yang marah yang meledak, itu pasti pernah membuat kamu kaget. Tapi apakah itu juga membuat kamu takut sama aku? Oke. Kalau merunut ke belakang, sama seperti bapak, gue tuh punya sosok yang gue takutin yaitu mama. Orang tua tapi lebih spesifiknya adalah ibu gue, mama gue. Takut gitu. Nah, figur bapak yang gue punya, bapak gue adalah figur yang sangat Ceria, lucu, hahaha. ceria gitu. Jadi gue tidak punya gambaran bahwa laki-laki itu adalah dominan. Oke. Karena di keluarga gue, nyokap gue yang lebih strict, dominan, dan bapak tuh yang lebih having fun gitu. Ya. Jadi ketika gue mau menikah, yang ada di otak gue, karena memang karakter gue juga dominan, gue pasti akan mendapatkan laki-laki yang begitu. Ya, sebagai gitu. alpha woman. Ya, tiger mom, alpha woman gitu. Gue akan mendapatkan pasangan yang seperti itu. Jadi, puji Tuhan sampai sudah mau 7 tahun, kemarahan-kemarahan letupan yang Bapak bikin, menurut gue, itu tidak ada yang mengerikan. Okay. Gitu. Karena memang gue sudah terbiasa lebih besar ledakannya. Jadi kalau letupan sama ledakan gitu kayak, ya. oh gitu. Letupannya cuma Nah, gitu. Lagi dong, gitu. Jadi tidak ada. Jadi kalau untuk case gue tidak pernah melihat itu. Tapi kalau dibandingkan dengan bapak gue, lo lebih emosional. Lo lebih, bukan emosional ya, lebih tahu mengutarakan apa yang di hati lo, bisa membahasakan gitu. Sedangkan nggak dipendem. Mungkin karena memang kita terlatih untuk mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan apa yang ada di hati gitu. Jadi bapak itu lebih bisa mengkomunikasikan. Mungkin pada saat itu bapak gue juga punya perasaan yang sama tapi tidak dikomunikasikan. Atau mungkin dikomunikasikan tapi ke pasangan, ke anak-anak enggak. Gitu. Jadi lo lebih vokal, akhirnya lebih terlihat emosinya. Emosi itu bukan yang marah-marah, bukan. Tapi gue gak suka. Gue pengen lo ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu tuh dikomunikasikan. Nah, buat gue itu menjadi pairing yang sepadan gitu loh. Gitu, karena bukan cuma laki-laki yang gak ngerti membaca perempuan. Perempuan juga gak ngerti membaca laki-laki. Walaupun lebih susah laki-laki membaca perempuan. Subjektif dong. Yang ngomong laki-laki dong. Adam dan Hawa? Itu ke episode kemarin nonton ya, Bapak Mama Online ya. Kalau bingung kok ngomongin Adam dan Hawa, episode yang lalu. Nah, jadi tidak ada, maksud gue lo tidak punya kemarahan yang akhirnya membuat gue menjadi takut. Tapi kemampuan lo untuk mengekspresikan emosi, mengekspresikan apa yang ada di hati dan pikiran lo, membuat gue respect sama lo. Karena akhirnya gue mengerti bahwa oh dia maunya itu. Oh maksudnya kalau gue begini dia gak suka. Berarti gue gak boleh begini. Nah, pembiasaan itu awalnya mengagetkan. Tapi lebih dari, kalau tadi bahwa bapak setelah setahun pernikahan, itu membuat gue justru jadi respect. Karena sebenarnya nih orang tuh bukan gak suka sama gue.
dia cuman gak suka dengan reaksi gue ketika ada kondisi tertentu Hmm, gitu. hmm. Gue menemukan bahwa dalam setiap kelas itu yang lo benci itu bukan gue Ya. gitu. Yang lo serang itu bukan Riris, tapi reaksi Riris ketika dalam kondisi seperti itu. Ya. Akhirnya gue juga jadi lebih lebih bebenah gitu untuk bereaksi, sehingga nggak perlu tuh lo melihat Riris yang itu, karena sebenarnya Riris tuh bisa kok bereaksi yang lain sehingga nggak perlu clash. Tergantung drive-nya aja kan. Yes. Bagaimana ini mau diarahkan gitu. Jadi kalau menurut gue malah letupan-letupan itu yang bikin gue jadi respect sama suami. Karena gue merasa bahwa kita berdua tuh tujuannya mau untuk bahagia. Ya. Gitu. Jadi kikisan-kikisan itu tuh bukan mau mengkerdilkan pasangan, tapi justru membuat kita nyaman satu sama lain. Kalau lo begitu, gue nggak nyaman. Kalau gue begini, lo nggak nyaman, oke. Jadi saling adjust sehingga happiness-nya itu tuh itu yang mau kita capai sama-sama. Gitu. Cuma gini, aku berangkat karena dulu suka nongkrong ya, Berangkatnya dari mana kalau nongkrong? Dari rumah dong. Habis berangkatnya dari suka nongkrong. Oke, yuk lanjut lagi. Banyak yang akhirnya sampai ke tahap pernikahan dari zaman SMA, kuliah gitu-gitu. Gak bisa nongkrong. Cewek gue gak suka. Oh, ini ngomongin para mantan. Bukan para mantan ya. Apa tuh? Jalan kehidupan aja, gak usah ngomongin mantan. Sorry. Kalau boleh tahu ada berapa orang mantan? Wah, banyak. Si tampan. Banyak yang dari dulu tuh alasannya, aduh cewek gue gak suka. Oke, iya betul. Sampai detik ini tuh masih ada yang, aduh ntar istri gue boleh nggak ya? Gitu. Anak-anak tuh ngomongnya suka nggak kekontrol apa segala macem gitu. Menurut gua, karena lo tidak membiasakan ngomong sama istri, sukanya sembunyi-sembunyi, bilangnya tuh aku mau ke depan aja sebentar gitu. Akhirnya jadi menggulung tuh dari satu. Akhirnya nggak ada kepercayaan dan akhirnya nggak respect. Oh, menarik tuh sudut pandang itu, kita jadi tahu tuh. Akhirnya tidak menimbulkan apa ya namanya, kalau mau ngomong tuh jadi kita takut sendiri. Betul. Pasti reaksinya akan begini, lah iya udah berapa kali dibohongin atau misalnya ngomongnya diem-diem atau lo melakukan hal-hal yang udah dibilangin berkali-kali, gue nggak suka kalau lo begini, lo A, lo B, lo C, lo D gitu misalnya. Tapi kan kalau dari awal diomongin, misalnya kayak aku gitu, aku diajak nih main bola hari Sabtu, boleh nggak aku main bola? Aku pasti tanya dulu, siapa tahu di hari Sabtu itu ada keperluan, apapun itu, keperluan buat anak, keperluan keluarga, atau ada kepikiran makan siang yuk, nyobain tempat makan di mana, misalnya gitu, atau kita ke pantai yuk bareng-bareng, healing bareng-bareng, ya ayo gitu. Tapi kan makanya ditanya dulu, nggak tiba-tiba langsung angkat tas berangkat. Ya pokoknya gue mau main bola, gue main bola. Gue mau beli barang, gue mau beli barang. Bahkan ketika aku mau beli barang aja, di keranjang tuh pasti kamu ngeliat kan, gitu. Nah terus aku mau beli ini, buat apa? Buat keperluannya buat ini nih, gue jelasin. Atau buat sekedar kayak aku mau beli ini, kenapa? Gue lagi butuh hiburan. Gue pengen beli barang ini aja gitu, buat hiburan gitu. Nah menurutku itu yang pertama harus bisa dilakukan sih. Keterbukaan. Openness penting. Ngomong aja gitu. Malah aku nih beneran kasus nyata, ada temenku yang ngomong bahwa nanti istrinya nggak suka sama anak-anak karena anak-anak ngomongnya nggak kekontrol apa segala macem. Kalau gue jadi dia, tetap gue bawa. Tetap gue bawa nih, gue kasih lihat ini teman-teman gue bertumbuh besar sama mereka. Jadi jangan sampai juga teman-teman kita lose respect sama kita. Banyak gak sih yang lo gara-gara cewek lo berubah, gara-gara istri lo berubah, gitu. Jadi malah respectnya tuh hilangnya tuh di mana-mana, gitu. Kalau gue malah gue bawa, gitu. Jadi sebenarnya frasa suami-suami takut istri, sebenarnya mungkin ketakutan itu timbul karena tidak ada keterbukaan. Kalau menurutku ya, kalau menurutku karena sebenarnya ya apa sih? Tapi kalau akhirnya disuruh milih antara pasangan dan teman?
Oh itu nggak Kalau bisa dipilih laki-laki. dong, nggak bisa dipilih dong. Sudah pasti pasangan. Suami yang benar Oh, pasti milihnya pasangan lah, oke. Iya gitu. santai dong, tenang dong. Ya enggak, pertanyaannya kayak, Karena tadi kan maksudnya akhirnya kejepit, maksudnya mau nongkrong juga istrinya nggak suka, tapi apa namanya, ya maksudnya kayak kejepit temannya juga bilang bahwa lo sejak ada istri jadi nggak itu gitu. Tapi pada saat kondisi terjepit biasanya laki-laki itu gimana sih? aku akan tetap milih pasangan. Oke. Tapi kadang-kadang ya itu prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi Akhirnya tetap diem-diem akhirnya mungkin satu saat, satu momen untuk gitu nongkrong lagi bisa sama tetap teman. dibenturkan. Nah setelah itu Siapa ngobrol. yang dibenturkan? Nih Siapa orang dengan belok apa? mulu nih. Belok mulu, sennya nggak ada, apanya nggak ada, belok aja. Tiba-tiba dibenturkan. Akhirnya dibenturkan Oke. keadaannya. Mm-mm. Akhirnya ya udah nyolong-nyolong nongkrong gitu misalnya. Habis itu kan pasti akan terjadi konflik nih Mm, di rumah. mm-mm. Nah, di saat itulah dibahas kenapa akhirnya gue melakukan itu. Nyari-nyari itu ya, nyari-nyari persoalan ya, biar dibahas, biar akhirnya meledak dulu sekalian. Sebenarnya mungkin nggak nyari-nyari persoalan sih, tapi kadang-kadang ini kebetulan nggak terjadi di kita. Hmm. Mungkin 1 kali, 2 kali minta izin, nggak digubris, Hmm. nggak dikasih respon yang positif misalnya. Hmm. Ya akhirnya sekali lagi laki-laki tuh prinsipnya ada yang kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Oke, menarik. Terus, kalau menurut Bapak dari sisi laki-laki, hal-hal seperti penghasilan pasangan lebih tinggi, terus pendidikan pasangan lebih tinggi, asal-usul keluarga pasangan lebih tinggi, hal-hal itu tuh bisa nggak Dari sih gunung. bikin, iya, yang satu orang gunung, yang satu orang laut. Dalam ya, satu dalam satu tinggi. Bisa nggak sih menjadi pemicu terjadinya pasangan yang takut sama pasangannya? Bisa. Oke. Kalau dari awal tidak ada keterbukaan. Lagi-lagi. Kalau dari awal nggak ada obrolan. Oke. Ya ini contoh nyata aja kita ketika kita menikah. Gaji kamu banyak. lebih Sombong amat. besar. Pengalinya Lebih tinggi tuh di gunung tuh. Aku pada saat itu baru mulai bekerja lagi setelah 1 tahun. Full stop berhenti kerja karena karena mendampingi orang tua. merawat orang tuanya yang sakit. Artinya dari situ aja secara logika harusnya berpikir dong. Iya, gue harus terima. Dia kan sudah bertahun-tahun ada kenaikan gaji, apa segala macam insentif. Dan posisinya pasti sudah lebih baik daripada orang yang baru mulai kembali bekerja. Ya syukur-syukur kalau keterimanya langsung manajer. Kasusku kan enggak. Gitu. Nah, lebih kepada ya sama-sama aja ngomong gitu. Aku segini nih gajiku. Tapi dari Gimana? sisi laki-laki kelaki-lakiannya Bapak, ada nggak itu yang bikin akhirnya jadi gue takut sih gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Atau menambahkan gue jadi respect sih sama dia? Nggak juga. Tergantung penerimaan ya. Apalagi tuh penerimaan maksudnya? Paket. Capek ah. Belok mulu nih orang. Ya maksudnya tergantung Ada penerimaan pajak ya? Penerimaan tuh banyak. Penerimaan apa? Makin aneh. Okay. Obrolan ini makin aneh. Enggak, maksudnya penerimaan dari pasangannya bagaimana gitu. Kalau emang dari awal lo sudah, masa suami gue gaji lebih kecil dari gue? Mendingan enggak. Jangan dipaksain keadaan-keadaan yang kayak gitu. Oke. Gitu loh. Karena kadang-kadang kan suami dan istri ini punya penghasilan masing-masing atau penghasilannya satu pintu misalnya. Dia juga mau berbagi dong untuk orang tuanya. Kalau yang masih punya orang tua. Untuk adiknya misalnya yang lagi kuliah. Sandwich generation. Nggak usah ngomongin sandwich generation deh gitu. Kenapa? Tapi kita pasti punya rasa ketika akur ya sama keluarga, sama saudara kita kandung, kita tuh pengen berbagi juga sama mereka. Nah hal-hal yang kayak gini kalau dikomunikasiin di awal kan enak. Jangan nanti ketika menikah baru tuh dibuka. Bahwa 30%-nya gue kasih ke lo, 20%-nya tabungan gue, 20%-nya lagi kemana, 10%-nya buat apa misalnya. Menurut gue sih itu terlambat. Pada saat si pernikahan ini sudah terjadi ya. Sehingga akan sama-sama menimbulkan rasa ketakutan.
Bener nggak sih yang 10% dia amalkan misalnya? Ini hubungannya sama respect apa? Kok jadi masalah pengaturan keuangan rumah tangga ya? Loh, iya dong, sama-sama menghargai kan? Hmm. Maksudnya keterbukaan itu akan menciptakan sama-sama menghargai. Kalau dari awal udah sama-sama terbuka, pasti sama-sama menghargai, menyesuaikan. Hmm. Nah, pada saat keterbukaan itu, menurut gua sendiri nih, kalau lo ngerasa cocok dan lo ngerasa bisa dan lo ngerasa iyain, jangan ini di hari ke depan nanti jadi konflik. Karena dari depan sudah Tapi, dikomunikasikan. ya, tapi kalau enggak, mendingan putus di situ. Mendingan nggak jadi. Ya, sekali seumur hidup loh, di luar ya ada yang namanya kematian, ada yang namanya nakal, apapun itu pengertiannya. Tapi di luar itu kita kan pengennya ya udah bareng-bareng aja gitu. Gitu. Makanya dari awal kan aku selalu terbuka. Aku orangnya begini, 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 begini. Gajiku dari awal aja kamu tahu. Ya kan? Dan aku selalu menyetorkan karena aku mempercayakan kamu sebagai Menteri Keuangan Keluarga. Ya, karena kalau gue yang megang sendiri, hilang uangnya, nggak tahu kemana. Gitu. Jadi buat aku sekali lagi, suami takut istri, ada faktor X apa di belakangnya. Kenapa lo akhirnya takut? Ya. Gitu. Takut untuk hobi mancing, tapi takut untuk mancing. Kenapa istri gue nggak suka kalau gue mancing? Apa yang bikin istri lo nggak suka lo mancing? Itu aja, kan lo mancingnya mancing ikan, bukan mancing keributan. Atau mancing kerusuhan. Kan gitu. Istri gue gak suka kalau gue sepedahan. Ya lo sepedahannya kemana? Kalau sepedahannya seminggu ke Bali, tiba-tiba istri mana yang suka Anda sepedanya jauh sekali ke Bali? Dan gak diajak lagi istri dan anaknya ke Bali liburan. Kan misalnya gitu. Oke. Sampai sini logikanya masuk ya? Nggak masuk sih. Maksudnya ya itu dari sudut pandang laki-laki, nggak semuanya kan boleh kita sama gitu. Tapi obrolan bapak mama ini kan menunjukkan bahwa laki-laki itu sebenarnya punya paradigma, laki-laki itu punya sudut pandang, si mama punya sudut pandang dan nggak harus sama. Nah, siapa tahu ada yang nonton dan ngerasa bahwa oh gitu ternyata suami gue tidak pandai untuk membahasakan, tapi ternyata mungkin sama nih kayak dari sudut pandangnya bapak. Silahkan, mungkin bisa dipakai gitu. Jadi nggak harus, ya gue sepakat juga, emang gue rumah makan Padang gitu. Nah, seperti episode-episode kita sebelumnya, bahwa ada sesuatu yang akan dibawa buat anak-anak. Episode ini tuh agak-agak jauh, tapi pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak untuk episode suami-suami takut istri? Selalu jadi orang yang jujur dan terbuka apa adanya. Jangan malu sama keadaan gitu. Karena cepat atau lambat di masa depan nanti bapak mama sih berharap bahwa abang dan adik juga nanti mempunyai pasangan, berkeluarga, bahagia dengan keluarganya. Kecuali misalnya pada suatu saat tertentu memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk agama, untuk Tuhan. Yang mana salah satu poinnya adalah tidak menikah. Itu pilihan masing-masing. Ya, kita tidak bisa cegah itu. Kita tidak bisa ngelarang itu gitu. Tapi bahwasannya ketika kita bisa terbuka, kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatu, kita menjadi orang yang bisa berkomunikasi dua arah, itu akan menciptakan keterbukaan dan rasa saling menghormati atau saling menghargai. Capek gak sih kalau setiap hari itu hidupnya di bawah rasa takut? Ya kan? Suaminya galak dari awal pacaran tuh, udah emang terkenal temperamen, main tangan, apa segala macam. Terus masih mau lo nikahin. Lo itu bodoh. Itu bukan cinta, itu bodoh namanya. Maaf, harus mengeluarkan kata-kata itu. Tapi ya gue melihat beberapa teman-teman yang akhirnya gak sampai berapa tahun akhirnya pisah, bercerai dan lain sebagainya. Padahal mungkin itu udah ditunjukin dari zaman pacaran. Atau
ternyata selama ini selama pacaran tuh diajaknya makan enak, pokoknya happy segala macam dan tidak pernah membahas bagaimana pribadi lo, bagaimana pandangan lo tentang ini, tentang itu. Gitu. Itu penting gitu. Karena masa pacaran itu kan masa perkenalan ya. Masa dimana cocok nggak ya kira-kira? Nggak langsung 100% cocok, nggak langsung 100% terbuka juga. Di pernikahan nanti ya tirai-tirainya ternyata makin banyak nih. Mau tirai nomor berapa? Jeng-jeng, ternyata dapat grand prize. Gitu. Jadi buat abang sama adek bukan cuma pacaran, bukan cuma pernikahan, tapi sama temen, sama kolega, rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi orang yang jujur dan terbuka aja, apa adanya, gitu. Supaya orang juga bisa menilai kita dan menghargai kita, dan kita pun bisa menilai orang. Siapa yang temen gue beneran, siapa yang rekan kerja gue beneran, dan lo jadi temen gue, lo jadi rekan kerja gue karena apa? Yeah. Karena kepintaran gue, karena gue punya sesuatu yang lebih dari lo, atau emang ya murni temen aja gitu. Dan sejauh ini aku melakukan itu, Bapak punya teman-teman yang pada saat video ini direkam, kami sudah berteman selama 20 tahun, dan murni kami berteman karena kami punya ikatan aja gitu. Karena pertemanan aja, nggak peduli dia lebih kaya, lebih apa, enggak. Gitu. Kalau dari sisi aku begitu, supaya hidupnya tenang, tidak lagi menjadi suami-suami takut istri atau istri-istri takut suami. Kenapa harus takut? Kalau takut jangan dinikahin. Buat apa? Takutnya setelah nikah. Loh, berarti kan nggak ada keterbukaan, nggak ada pembahasan sebelum pernikahan. Ngapain pacarannya? Ya bisa terjadi kalau tiba-tiba ta'aruf. Ya dalam agama Islam kan dikenal ta'aruf ya. Nah kalau ta'aruf itu kan emang langsung dijodohin, di situ tunangan, nggak lama nikah. Enggak. Kasusnya nggak gitu. Tadi kan Bapak bilang bahwa sebelum menikah, ini jadi mundur lagi nih. Sebelum menikah itu, ada orang-orang yang memang selama pacaran tidak dalam mendiskusikan atau mengasah karakter satu sama lain. Nah kalau udah kepalang, keburu nikah, baru kelihatan bahwa dia punya karakter yang buruk, terus gimana? Loh, kita sebagai manusia itu diberikan satu mata untuk melihat, terus kita punya perasaan, sedikit banyak ada instingnya juga. Pasti dari cara dia merespon, dari cara dia menjawab, apa segala macam kita bisa menilai juga dong. Gitu, walaupun mungkin bisa tepat, bisa tidak, masih 50-50, iya betul. Gitu, tapi kalau dikulik terus, di antara bercandaan. Oh enggak. Justru setelah menikah, keluar karakter buruknya. Tadi kan maksudnya kalau itu harusnya taunya dari sebelum pacaran, dari ketika masa pacaran. Bodoh kalau udah tahu kayak gitu masih dinikahin. Nah itu kan nggak kelihatan. Tapi setelah menikah terus keluar karakter itu, terus kalau dari sudut pandang Bapak tuh apa yang harus dilakukan? Nah itulah pentingnya berantem pada saat pacaran. No, nggak bisa mundur. Untuk orang yang sudah menikah, masa pacarannya tidak dalam mengenal satu sama lain, sudah terjebak dalam yang namanya pertikahan, dan ternyata keluar karakter yang buruk. Nah kalau Bapak boleh kasih masukan apa yang harus dilakukan, mungkin ada yang mengalami hal yang seperti itu. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol, semua itu bisa diobrolin. Gue percaya banget semua itu bisa diobrolin. Karena ini bukan kejadian yang tiba-tiba lagi di jalan umum gitu ya, terus lagi nyetir mobil kita atau kendaraan kita sendiri terus ditabrak orang dari belakang. Enggak. Ini pasti ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Kalau ditabrak orang itu kan bisa jadi orangnya kita nggak kenal. Lah ini orang yang kita kenal. Ajak ngobrol dan harus cari cara ngobrol sih. Nggak bisa, punggung-punggungan itu nggak pernah menjadi solusi. Itu hanya pelampiasan emosi sesaat kan. Tapi ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Lo nggak bisa ngajak ngobrol berdua, naikin levelnya. Ketemu sama orang tua, udah ngobrol. Buka-bukaan bagaimana. Kalau memang sudah tidak terbendung lagi ya. Tuh udah pusing, ini gimana nih cara nasihatin orang ini apa segala macem. Gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Ada sanggahan mungkin dari pihak mama nih? Males patah-patah. Kayak apa ya? Dikasih asisnya yang bagus-bagus, giliran mama tuh kayak nunggu-nunggu gitu, kayak
Smooth dong. Enggak, Anda karena pemain bola tapi kayak umpannya tuh bukan, karena patah. kayaknya tuh buat kamu ada beberapa kalimat atau pernyataan aku yang kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Mm-mm. Untuk Gitu. case yang ini nih, episode yang ini tuh ngerasa kayak, oh gitu ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, fair Ya enough sekali lagi ini gitu. sudut pandangnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, seorang bapak, seorang mama, suami, istri. Mm-mm. Berarti pandangannya bisa berbeda dong. Betul, Gitu. Tapi apakah tidak bisa diselaraskan di kemudian hari? Bisa. tergantung transferan ya ibu-ibu ya. Capek ah. Nah, Sulit. kalau gue buat abang dan adik, sebelum kalian jadi suami dan jadi istri, dari kalian kecil, kalau kalian ingat, papa sama mama selalu bilang bahwa kalau benar nggak usah takut. Mm-mm. Biasakan untuk mengkomunikasikan banyak hal. Ya. Makanya papa mama tuh selalu nanya pendapat, selalu nanya ini apa, kenapa begini, Mm-mm. adalah untuk melatih kalian untuk berbicara, Mengeluarkan. terbuka, Ya. gitu. Ketika kalian menjadi anak yang nggak takut sama orang tua, kami juga nggak pengen ditakutin. Gue tidak pengen seperti gue takut sama ibu gue pengen yang dirasakan adalah respect, gitu. Ketika kalian menjadi anak-anak yang tidak takut orang tua tapi respect, kalian akan menjadi pasangan yang tidak akan takut dengan pasangannya tapi respect. Ya. Gitu. Karena itu bedanya beda sekali tapi bisa dilihat seperti sama. Gitu. Nah, itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang kami terapkan sama kalian dari sejak kalian kecil, supaya nanti kalau memang kalian akan masuk ke dalam fase rumah tangga, kalian menemukan yang sepadan dengan kalian. Karena ketika takut, itu tidak lagi sepadan. Ya. Kondisi takut adalah yang satu dominan dan yang satu adalah yang lebih kuat, yang satu lebih lemah. Yang satu mendominasi, yang satu lagi didominasi. Nah, kondisi yang seperti itu kurang baik untuk jalan jarak jauh seperti pernikahan. Gitu. Betul, Kalau betul, pacaran putus aja, beres gitu. Ya. Tapi untuk perjalanan jauh yang namanya pernikahan, Nggak bisa main-main. lebih panjang daripada full maraton, Ya. gitu. Kondisi yang seperti itu, takut itu kurang baik. Gitu. Jadi makanya dari sekarang, kalau kalian sudah biasa menemukan kondisi di mana semua orang punya hak bicara yang sama, semua orang berhak untuk mengeluarkan warna yang sama, secara otomatis kalian akan memilih lingkungan kalian adalah lingkungan yang seperti itu. Betul. Dan akan memilih pasangan yang seperti itu. Betul. Gitu. Betul. Apakah dalam rumah tangga tidak ada masanya di mana mama lebih dominan dan papa tidak dominan? Tapi berikutnya papa yang dominan, mama tidak dominan gitu. Itu tuh sebenarnya ada. Tapi untuk case-case tertentu tidak sepanjang pernikahan. Ya. Sedangkan kalau rasa takut itu tuh panjang perjalanannya. Gitu. Jadi abang sama adik, papa mama yakin suatu saat kalian akan mendapatkan pasangan yang sepadan. Amin. Gitu. Jadi dari sekarang kami akan terus melatih kalian untuk tidak takut berpendapat, berdiskusi, apapun didiskusikan bisa. Gitu. Dengan cara begitu, kalian akan memilih sendiri lingkungan kalian. Ya. Dan akan menemukan pasangan yang sama seperti kalian. Karena kalau takut Gitu. itu nggak nyaman. Hidup tuh nggak nyaman. Nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Apa mau menjalani kehidupan yang seperti itu? Betul. Gitu. Jadi semoga nanti kalian juga nyaman dengan pasangan dan anak-anak kalian. Sama Betul. seperti papa mama nyaman satu sama lain dan memiliki anak-anak seperti kalian yang memang terbiasa untuk terbuka dan mengkomunikasikan banyak hal. Betul. Abang tuh walaupun sebelum 5 pun dia udah bisa bilang aku tuh tidak suka dengan papa gitu. Karena papa begini. Dan kami pun menanyakan, emang kalau kami begitu, maksudnya kami gali perasaannya gitu. Untuk diungkapkan, jadi jangan jadi orang yang mendem juga, bahaya. Betul. Gitu. Makanya ketika saudara datang untuk membela mereka, bilang bahwa kami terlalu galak atau otoriter, mereka itu keberpihakannya ada di kami. Mereka tidak pernah berdiri di oposisi, karena mereka tahu persis apa yang kami lakukan itu demi kebaikannya. Kenapa? Karena dikomunikasikan. Artinya sampai sejauh ini yang mereka tahu tentang kami adalah kami bukan orang tua yang perlu ditakuti,
Tapi emang harus respect. Ada alasan dari setiap keputusan yang orang tuanya ambil. Walaupun ada beberapa momen tertentu atau kejadian tertentu ya because I said so. Oh iya, itu Tapi itu sekali lagi bukan membela diri kami, tapi memang untuk kebaikan kamu berdua. dan ranahnya adalah values biasanya. Ya, Gitu, sopan santun ya atau gitu. benda-benda yang tajam seperti pisau atau listrik ya because I said so itu nggak bisa Yes. ditawar. Dan gitu. kebertuhan tentang kepercayaan, tentang Mm-mm. agama itu kalau belum bisa dikunyah sekarang ya kami bilang ya udah ikutin aja dulu. Gitu. Ya, tapi sekali lagi aneh kalau masih 5 tahun, 10 tahun lagi muncul suami-suami takut istri gitu. Ya nggak Walaupun apa-apa juga, cuman kasihan aja gitu. walaupun mungkin ada yang melebeli aku atau mungkin suami-suami yang lain bahwa lo DKI lo dibawa ke tiap istri atau lo emang suami-suami takut istri, biarin aja label itu nempel. Selama gue tahu bahwa bukan rasa takut yang gue punya. Betul. Yes. Ya kalau misalnya takut apakah akan bahagia tiba-tiba keluar ketemu di mana nggak sengaja bisa ketawa, enggak lah pasti murung-murung aja. Terakhir, mama-mama online yang hari ini ngerasa bahwa ini lebih sedikit ngomongnya nih mamanya nih, bapaknya nih lebih banyak, terus muka mamanya tuh kayak kurang ceria, kurang agak-agak asem-asem gitu. Nah, dia ngantuk. Kenapa gue ngantuk? Yang kedua, karena memang ada masanya kita sebagai perempuan itu harus menutup mulut dan mendengar lebih banyak untuk mengetahui kebenaran yang mungkin emang sebenarnya mungkin oh gitu ternyata gitu. Salam super. Karena Gitu. sekali lagi logika versus perasaan. Iya. Laki-laki dan perempuan kan itu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Gitu. Tapi ini cuma buah pikiran kita aja. Pendapat kami. Berangkat dari kehidupan pernikahan kami. Yes. Orang-orang sekitar kami, pengalaman kami, dan sekali lagi harapan-harapan kami untuk anak-anak. Pastinya itu yang paling penting. Jadi sekali lagi suami-suami takut istri atau istri-istri takut suami, rubah paradigma itu jadi respect atau sama-sama saling menghargai. Percaya deh, pernikahannya lebih jos. Obrolan Mama Bapak Ombak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ombak.